Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa di pagi hari ini kita masih dilayakkan untuk menikmati kasih-Nya yang luar biasa. Dan melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 14 Juli 2026, kita akan bersama-sama belajar dari firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan kami bersyukur untuk kenikmatan yang boleh kami nikmati. Bukan karena kuatnya kami, bukan karena kami layak, tapi semua karena anugerah Tuhan yang sungguh ajaib dan boleh kami rasakan. Syukur hanya bagi-Mu. Kami akan belajar dari firman-Mu di pagi hari ini. Mohon tuntun kami, berkati kami, agar firman-Mu ini menjadi suluh dan pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan di sepanjang kehidupan kami yang masih Engkau anugerahkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Amos pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Israel akan diruntuhkan. Siarkanlah ke puri-puri di Asdod dan di puri-puri di tanah Mesir. Katakanlah, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan lihatlah kegemparan besar di tengah kota itu, dan pemerasan yang ada di situ. Mereka tidak tahu melakukan yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Mereka menimbun kekerasan dan aniaya di puri-purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri. Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarah. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau daun telinga, demikianlah orang Israel yang tinggal di Samaria akan dilepaskan. Hanya seperti ujung tempat tidur atau sepenggal kaki pembaringan. Dengarlah dan peringatkanlah keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Sesungguhnya pada waktu aku menghukum Israel atas perbuatan-perbuatan jahatnya, aku akan menjatuhkan hukuman atas mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim yang dingin beserta balai musim panas. Hancurkanlah rumah-rumah gading, habiskanlah rumah-rumah begah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ta itu kabunian dio olona puang matua. Menjadi tema perenungan kita di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari sering muncul anggapan bahwa sebuah ketidakadilan atau kejahatan itu dapat disembunyikan tanpa diketahui oleh orang lain. Ketika seseorang memiliki kekuasaan atau kekuatan, ia bisa saja bertindak semaunya tanpa merasa perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak jarang orang berpikir bahwa semua itu akan berlalu begitu saja tanpa sebuah konsekuensi. Namun, benarkah demikian? Apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Hari ini melalui Nabi Amos, Allah menyatakan bahwa bangsa-bangsa lain pun dapat menyaksikan keadaan Israel yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Orang-orang yang seharusnya hidup sebagai umat pilihan justru menimbulkan kekayaan melalui kekerasan dan penindasan.
Karena itu Allah menegaskan bahwa hukuman itu akan datang atas mereka. Benteng-benteng yang mereka andalkan akan runtuh, dan segala kemewahan yang mereka kumpulkan tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Bahkan tempat-tempat ibadah yang mereka banggakan pun akan turut dihancurkan. Sebab kehidupan mereka tidak mencerminkan sebuah kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Allah tidak hanya memperlihatkan dan juga memperhatikan ibadah manusia, tetapi juga cara mereka hidup, bahkan juga memperlakukan sesamanya. Firman ini mengajak kita untuk memeriksa diri kita dengan jujur. Ketidakadilan bisa hadir dalam hal-hal kecil, seperti ketidakjujuran, sikap pilih kasih, atau memanfaatkan keadaan demi keuntungan sendiri. Tuhan memanggil kita untuk hidup benar, hidup berlaku adil, dan hidup menjaga memelihara hidup kudus dalam kehidupan baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam sebuah pelayanan. Oleh karena itu, marilah membiasakan hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian, bukan hanya ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan, tetapi juga seluruh kehidupan kita menjadi saksi yang memuliakan namanya. Amin. Seperti firman Tuhan dari Titus 4 ayat 22, Tuhan menyertai rohmu, anugerahnya menyertai kamu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan menyertai segala aktivitas, kegiatan kita, apapun peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Selama kita percaya, kita akan menikmati penyertaannya, anugerahnya yang sungguh ajaib. Amin.